bahaya yang ada ketika teman-teman melakukan pekerjaan di dalam ruangan dan di depan laptop. Untuk itu saya langsung persilahkan nih kepada Mas Adinata untuk di-lead terkait safety patrol berbentuk diskusi ini. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Anissa. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar kata Mbak Anissa, safety patrol ini adalah lebih kepada kondisi di mana di lapangan. Di safety patrol ini bisa ada dua, unsafe condition dan action. Di mana unsafe condition juga itu bisa ada near miss segala macamnya. Di mana bisa jadi pada saat kita safety patrol di lapangan ada sesuatu yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Tidak hanya di lapangan, namun bisa terjadi juga di saat kita berada di meja kerja kita. Bisa apakah kecelakaan itu ada? Itu pasti akan ada yang mungkin yang bisa mengakibatkan kesetrum, jatuh, cedera pinggul, tulang ekor dan segala macamnya. Jadi di sini kita akan melakukan safety patrol yang mungkin kita lihat dari kondisi ruangan NOC yang akan dilakukan sama Putri. Jadi silakan coba kita lihat kondisi ruang NOC dan di ruangan NOC itu seperti apa, estetikanya dari pencahayaan, dari tempat duduk teman-teman, lihat kondisi mejanya, itu bisa kita evaluasi bersama untuk kedepannya biar dalam kondisi kita bisa kondisi sehat dan bekerja pun nyaman. Silakan Pak Putri, kita dilihat dari ruangan per orang-orang dan bisa ini juga teman-teman bisa apabila ada masukan antara WFO, WFH yang sebenarnya kita ini adalah WFH-nya apabila kita juga dalam keadaan agak sedikit sakit WFH, karena emang di NOC kebanyakan di WFO ya, karena emang kritikal. Silakan Mbak Put. Baik, makasih Pak. Untuk ininya saya akan share ruangan NOC-nya seperti apa. Background-nya matiin. Ruangan NOC dibatasin apa sih? Sekat. Yang sekarang ya. Kita coba ke salah satu aja ke ini Rehan itu, tolong minta balik dulu Rehan. Iya, gimana Pak? Coba tanya ke Rehan terkait bekerja di NOC seperti apa. Dan apakah Rehan juga dalam keadaan sehat? Rehan. Tolong ceritain pengalaman kamu apabila dari kondisi saat ini di NOC seperti apa untuk menjaga ininya. Kan tadi ini lagi safety, kita lagi safety patrol, di mana kita emang safety patrol itu di lapangan ya, kita diskusi aja bahwa apa sih yang menjadi
kendala di ruang NOC, merasa kamu nyaman atau tidak? Silakan Rehan. Paling kalau untuk saat ini sih udah cukup nyaman ya Pak. Paling ya kadang sedikit ini aja sih apa situasi berharga mungkin. Kalau untuk saat ini sih udah lumayan nyaman sih Pak. Juga apa? Itu jaga protokol juga. Itu aja sih Pak. Itu aja. Nah, itu dari NOC, Mbak Anissa. Sekarang ke Edwin di bagian aset yang sekarang di ruangan NOC. Mas Edwin, Ya. sedikit. Win Kondisinya sehat, Win. dan Dengar Pak. selesai Mas. Gimana Win pada saat apa tuh sekarang melayani teman-teman ARA dalam melakukan apa namanya ini ya dalam memenuhi permintaan tim ARA untuk data aset pada saat kamu WFH? Sejauh ini Kena- koordinasi terkait data aset ketika saya WFH, alhamdulillah lancar Pak. Tidak ada bedanya ketika saya WFO. Selama komunikasi terjalin bisa dikondisikan. apa namanya kalian sebagai informasi Mbak Anissa, kita sudah melarang apa namanya, bukan melarang ya, apa namanya, makan dan minum di ruang kerja. Nah, mudah-mudahan ini tidak ada ini apa namanya. Sekarang cukup Pak Mbak Putri, cuman ini catatan dari kita ini apa kurang ini ya pencahayaannya, tolong lampunya diterangin. Baik Pak. No, biar mata kita mungkin terakhir yang di apa namanya ini dari punggawanya aset Mas Wahyu, ada kendala nggak pada saat apa namanya melakukan pekerjaan selama pandemi ini? Ya kan Mas Wahyu? Terima kasih Pak Adinata atas kesempatannya. Alhamdulillah untuk yang di sub bidang aset kami ini memang ada penjadwalan antara WFH dan WFO ya. Pertama agar ruangan juga tidak penuh dan bisa menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Selama ini sih untuk koordinasi kemudian disposisi dan sebagainya dan monitoring pekerjaan, alhamdulillah meskipun kita bagian ada yang WFH dan WFO, pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Karena memang kami yang pertama kita semuanya memiliki akses VPN ya, jadi kita bisa melakukan pekerjaan dimanapun dan selama ada koneksi Wi-Fi itu bisa berjalan dengan baik, dan kita sudah siapkan juga mekanisme untuk monitoring pekerjaan di masing-masing tim. Seperti itu Pak Adinata. Terima kasih Mas Wahyu. Sebagai tambahan report untuk yang apa namanya seperti patroli ini Mbak bisa. Jadi tadi di NOC kita memang ada 2 orang yang sudah resign. Namun teman-teman tetap apa namanya
saling bau-bau ya. Tetap piket tetap berjalan. Kita ada 3 shift, 1 libur. Jadi secara kesehatan ya mereka bisa istirahat gitu. Dan untuk di tim aset itu sendiri kita ada namanya piket di Sabtu untuk mendeliver untuk melayani teman-teman NOC dan pemeliharaan dalam hal data-data untuk recovery. Jadi kita bisa mungkin bahwa teman-teman kerja di 8 jam harinya. Dan memang ada beberapa yang lembur untuk menggantikan yang cuti-cuti. Sekian dari kami, Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Adinata sudah memfasilitasi dan Mbak Putri dan serta Mas Rohmat. Sebelumnya pengawas ketiganya dengan siapa ya Mas? Dari Aset dan Inovasi sendiri. Pengawasnya ya mungkin saya langsung. Belum Mas. ada penunjukannya ya. Ini di daerah Jakarta mana Mas? Duren 3. Duren 3. Jadi kita di aset ini kebanyakan ada di Duren 3 Ruko, yang NOC ini ada di Duren 3 Lama. Okay. Kita ada 2 kantor di SBU Jakarta. Baik, terima kasih Mas. Untuk rekan-rekan aset dan NOC ini kan dia bekerja di dalam ruangan ya, di indoor dan di depan laptop, di mana lebih ke dalam lebih terhubung ke ergonomi sebenarnya. Untuk risiko bahayanya ini lebih ke ergonomi, baik itu pencahayaan maupun posisi duduk. Benar tadi kata Mas Adinata untuk pencahayaan tadi di awal ya, saat Mbak Putri memutari situasi di tempat kerja itu kurang ya untuk pencahayaannya. Jadi untuk kedepannya dinyalakan saja lampunya dari pagi. Itu karena apabila pencahayaan buruk itu dapat mempengaruhi kita dalam bekerja. Entah itu dapat menyebabkan kelelahan mata maupun dapat membuat mata menjadi rusak seperti itu. Lalu untuk posisi duduk juga perlu diperhatikan. Karena apabila posisi duduknya tidak benar, apalagi kita di depan laptop terus-menerus dari pagi sampai siang, lalu dilanjutkan dari siang sampai sore, itu dapat mempengaruhi tulang punggung belakang kita. Jadi kita juga harus memperhatikan posisi duduk yang baik dan benar. Untuk kemarin dari Aset dan NOC SBUR Jakban ini sudah ada safety meeting kan ya Mas ya? Sudah. Ya, dari materi kemarin juga sudah dijelaskan mengenai bagaimana posisi duduk yang benar, lalu jarak antara laptop dengan mata kita itu minimal 40 cm, itu juga diperhatikan. Lalu karena kita fokus di depan laptop dan bekerja terus-menerus, diperhatikan juga untuk jangan badan kita kekurangan minum. Jangan sampai tubuh kita ini mengalami dehidrasi, karena apabila kita dehidrasi itu dapat mempengaruhi fungsi-fungsi tubuh yang lainnya, dapat menyebabkan terganggunya dari fungsi ginjal maupun fungsi pencernaan. Lalu bahaya dan resiko di dalam ruangan atau indoor ini dari rekan-rekan aset dan industri ini memang tidak berdampak langsung, beda dengan pekerja lapangan yang kalau kita mengabaikan keselamatan di lapangan itu kan dapat berdampak langsung maupun dari kecelakaan yang timbul. Sedangkan kalau misalkan pekerja di dalam ruangan seperti aset dan industri ini untuk dampaknya ini bisa dalam jangka panjang. Jadi kita juga tetap harus memperhatikan bahaya-bahaya yang dapat menyebabkan dampak dari ke dalam tubuh kita. Lalu ini juga kita sebagai pekerja yang di dalam ruangan itu kan kita kurang bersosialisasi, paling bersosialisasi terutama pada rekan-rekan yang WFH.
Jadi kita kurang bersosialisasi dengan yang lain karena terlalu fokus di depan laptop, dapat menimbulkan stres kerja. Nah, stres kerja ini penting juga buat diolah terhadap rekan-rekan sekalian dengan menyeimbangkan antara faktor kerja dan faktor sosial. Jadi kita tidak harus terus-menerus dengan pekerjaan, jadi kita juga imbangi dengan bisa berinteraksi dengan rekan kerja maupun orang yang ada di rumah ketika kita WFH. Selain itu juga bisa diselingi dengan mengembangkan hobi yang kita sukai, karena dengan hobi ini salah satu hal atau kegiatan yang dapat mengurangi kita dalam stres bekerja. Baik, lalu mungkin itu saja ya terkait diskusi yang dapat kita sharing pada hari ini. Atau ada lagi mungkin dari Mas Adinata dan yang lain terkait keluhan-keluhan yang dialami ketika bekerja? Atau sudah? Ada Mbak. Jadi kemarin ada beberapa juga yang karena ini ya, karena aware terhadap sakit 2 tahun terakhir ini, jadi ya sering-sering kita apa ya memperhatikan tubuh lah. Kita di minggu-minggu ini ada beberapa teman-teman NOC ini yang mempunyai jadi asam urat naik, kolesterol naik. Nah, ini mungkin akan berdampak ke dalam kesehatan mereka di yang akan datang lah di masa depan. Nah, mungkin pertanyaannya ya, dan teman-teman arah ini banyak dari ini Pak, dari apa namanya, dari TAD ya Pak ya. Ini kan berbeda dengan hal yang sebagai iCommerce. Nah, ini pertanyaan kami itu adalah untuk menyiasatinya seperti apa Mbak? Supaya mereka juga apa namanya di kemudian hari bukan karena gara-gara pekerjaan ini yang sebenarnya ya semuanya pekerjaan istirahat tubuh itu adalah malam. Itu nggak bisa dipungkiri bahwa malam itu istirahat emang sudah hukum alam. Sementara di apa namanya di teman-teman kita yang melakukan piket itu malam harus malah melek, siang tidur. Nah, mungkin ada saran dari Mbak seperti apa ataupun perlakuan dari manajemen untuk teman-teman ARA pada umumnya untuk di seluruh SBU ataupun di ICON lah ya, dan khususnya di Jakarta seperti apa Mbak? Karena ini juga menyangkut nyawa ya, dari rekan-rekan kita. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Adinata. Untuk manajemen dari sistem manajemen dari teman-teman yang piket malam sendiri ini mungkin belum ada ya, tapi bisa diantisipasi dengan ketika kita bekerja malam, lalu kita beraktivitas, maksudnya kita beristirahat di siang hari, ini bisa diantisipasi dengan kita mengubah jam kita Mas. Jadi ketika malam saat kita bekerja dan ketika siang kita istirahat, nah pada siang hari ini kita ubah bagaimana kondisi tersebut jadi malam. Yaitu ketika tidur kita dengan mematikan lampu, itu kan otomatis walaupun siang hari itu akan berubah menjadi malam karena ruangan kita gelapkan. Seperti itu, karena untuk dari jam, kan tubuh itu punya metabolisme ya, bagaimana cara dia pencernaan, lalu sistem-sistem organ tubuh kita bekerja ini kan memang ada jam-jamnya. Akan tetapi untuk pada pekerjaan piket kan memang tidak bisa dipungkiri ya, bahwa kita ya harus mengubah jam tubuh kita untuk bekerja juga. Jadi bagaimana dengan antisipasinya, yaitu dengan mengubah siang hari itu menjadi malam, dengan mematikan lampu, lalu dimaksimalkan juga mungkin istirahatnya di siang hari, dan diperhatikan lagi
untuk konsumsi makanan, Mas. Hmm. Konsumsi makanan, buah maupun sayur, dan olahraga. Jadi mungkin teman-teman sendiri untuk asistensi nutrisi ini di dalam ruangan itu bisa beristirahat 20 menit sekali, melakukan peregangan maupun berjalan-jalan maupun minum atau sekedar nyemil, karena agar tubuh itu tidak kaku dengan kita bekerja terus-menerus berjam-jam. Begitu, Mas. Oh, tapi memang pernah ada kajian itu siang itu tetap akan menjadi malam apabila mematikan lampu ataupun di ruangan jadi gelap Iya, seperti malam. ada literaturnya, namun saya lupa, tapi saya pernah baca. Oh, pernah baca. Okay. Iya, dengan mengubah siang hari itu menjadi malam dengan cara mematikan lampu yang ada di kamar, seperti itu. Karena kan lampu ini kan juga mempengaruhi nih dari metabolisme tubuh. Jadi ketika lampu dimatikan kan otomatis tubuh akan menganggap bahwa itu malam hari, seperti itu, Mas. Ya, memang sih saya pernah baca enzim apa? Saya lupa nama enzimnya. Apabila kita tidur itu tanpa ada cahaya, dia akan muncul, dan itu emang sebagai ini ya, imun. Nah, seperti itu. Dia memang harus benar-benar tanpa cahaya, kita tidur dia akan muncul. Sebenarnya tadi yang belum saya ketahui itu tadi si ngebohongin badan ngebohongin badan bahwa pada saat 12 jam itu mereka mengidentifikasi padahal di luar siang. Iya, mungkin nanti kita bisa baca-baca lagi ya literaturnya. Saya juga masih sedikit ilmu ya terkait itu. Mungkin nanti bisa jadi masukan untuk di materi safety meeting selanjutnya terkait bagaimana kita menjaga kesehatan pada pekerja yang piket malam, Mas. Makasih juga untuk masukannya. Mungkin ada lagi, Mas? Saya cukup. Dan mungkin dari Wahyu atau Putri. Silakan. Saya cukup, Pak Adinata. Terima kasih. Put, ada? Cukup sih, Pak. Cuman ya sesuai yang dikatain, maksudnya materi yang dikasih Mbak Anissa soal ya kalau kelamaan duduk itu bisa buat nyeri leher ke belakang itu ya sering terjadi. Iya, pasti. Karena kan kalau misalkan tubuh kita kaku terus-menerus, itu kan tulang punggung kita itu jadi sebagai penopang ya, penopang tubuh kita ketika duduk. Jadi akan menimbulkan low back pain atau sakit punggung belakang. Jadi antisipasinya yaitu dengan 20 menit sekali mungkin kita bisa berdiri, melakukan peregangan atau stretching atau sekedar berjalan-jalan seperti itu. Siap. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Mungkin kita cukupkan saja ya, Mas Adinata ya? Ya. Oke. Terima kasih Mas Adinata yang sudah memfasilitasi, dan Mbak Putri serta Mbak Ahmad. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat menambah informasi satu sama lain terhadap kesehatan, dan kita lebih aware terhadap faktor kesehatan dan keselamatan kita dalam bekerja. Dan juga ketika berangkat dan pulang juga kita harus hati-hati ya, karena ketika berangkat dan pulang kerja ini juga masih menjadi salah satu bagian dari keselamatan ketika bekerja, seperti itu. Baik, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahyu, Mbak Anissa, Mbak Gina, Mbak Rika, Mbak Putri. Terima kasih. Izin ya. Ya, saya Pak izin. Adinata. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih.